apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, kita akan mendahului dengan doa. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan pembelajaran kami, dan Engkau berkati agar materi yang dijelaskan kami dapat memahaminya dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, pada hari ini kita akan buka materi kita di pelajaran 11 untuk kelas 6 SD tentang Tuhan mencipta dan mengelola, dan manusia mengelola. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam yang indah, dan bagaimana kita sebagai manusia untuk bertanggung jawab merawat ciptaan Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai materi kita, saya ada sebuah permainan singkat, ice breaking, sebutkan secepatnya. Nah, dalam 5 detik sebutkan satu ciptaan Tuhan yang kalian ketahui ya, yang di lingkungan sekitar kita. Siap? Nah, saya ulangi, sebutkan satu ciptaan Tuhan yang kita lihat di lingkungan sekitar kita. Siap? Nah, saya ulangi, sebutkan satu ciptaan Tuhan dalam 5 detik. Ya, oke? Kita mulai. Ya, bagus sekali. Ternyata banyak sekali ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya ada pohon, ada binatang juga, ada hewan, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita akan masuk di materi kita pada saat ini. Coba anak-anak lihat gambar yang ada di sebelah kita. Di sini ada 2 orang yang sedang berada di alam, di taman. Ada yang memetik buah, ada yang memegang kupu-kupu, dan di belakang ada pohon sungai. Ada pohon sungai dan tanaman. Nah, sekarang coba jawab. Apa saja yang kalian lihat di gambar ini? Menurut kalian, apakah alam ini diciptakan oleh Tuhan? Menurut kalian juga, siapa yang harus menjaga alam ini? Nah, betul sekali. Semua yang kita lihat adalah ciptaan Tuhan, dan manusia diberi tugas untuk merawat ciptaan Tuhan. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, di Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, dikisahkan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Dan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden setelah semua penciptaan Tuhan Yesus selesai, sehingga manusia bisa menjalani kehidupannya. Tentu, Allah memiliki tujuan untuk menciptakan manusia. Tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Jika anak-anak membaca kisah penciptaan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1, nah kita akan melihat betapa Allah sangat mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Bayangkan ya adik-adik, dunia itu gelap, tidak ada cahaya, tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada hewan, tidak ada manusia. Semuanya kosong, gelap, dan sunyi. Lalu Tuhan berkata, jadilah terang, dan itu terjadi. Jadi itu memang sangat luar biasa. Dari yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada sebuah cahaya. Nah, anak-anak sudah pasti tahu tentang penciptaan. Itu mungkin di kelas 2 SD atau di sekolah minggu sudah sering diceritakan mengenai penciptaan. Masih ingat atau sudah dilupa? Ya,
Baik, Ibu akan kembali menjelaskan tentang penciptaan ya, yang dimana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada hari yang pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Jadi Tuhan memisahkan terang dan gelap. Nah, terang ini disebut siang dan gelap ini disebut malam. Jadi setiap kali kita bangun pagi itu karena Tuhan. Nah, setiap malam kita tidur itu pun karena Tuhan. Nah, hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Jadi Tuhan membuat langit luas, biru dan indah dan besar sekali. Nah, langit merupakan tempat burung-burung terbang, tempat awan berjalan, dan tempat hujan turun. Kemudian pada hari yang ketiga itu ada daratan, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan memisahkan air sehingga ada yang namanya lautan dan daratan. Lalu Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan. Ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada padi, tanaman bunga, yang itu bisa kita makan. Begitu semua karena Tuhan. Nah, pada hari yang keempat itu ada Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, matahari untuk menerangi siang dan menghangatkan bumi, kemudian bulan untuk malam, serta bintang untuk menghiasi langit pada malam hari. Kemudian pada hari yang kelima ada ikan dan burung. Nah, burung contohnya burung pipit, burung merpati, burung gereja, semua Tuhan ciptakan. Nah, ikan yang dari kecil sampai ikan paus pun itu Tuhan yang ciptakan. Nah, pada hari yang keenam Allah menciptakan hewan darat dan pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan hewan darat, ada contohnya kucing, sapi, kambing, kuda, gajah, dan kemudian Tuhan menciptakan manusia. Tuhan membentuk Adam dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia tidak diciptakan dengan sembarangan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita punya nilai, kita berharga, dan kita istimewa. Tuhan juga memberikan tugas kepada manusia, yaitu mengelola, menjaga, dan merawat semua ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tuhan menciptakan semuanya dengan tujuan. Tidak ada yang diciptakan secara kebetulan. Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang istimewa karena kita diberi akal dan kemampuan untuk berpikir. Karena Tuhan pencipta, maka semua ciptaan Tuhan adalah baik dan harus dihargai. Nah, anak-anak, kalau Tuhan menciptakan bumi dengan baik, apakah boleh kita merusaknya? Ya pasti jawabannya tidak boleh. Alasan tidak boleh ya karena bumi ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Nah, pernahkah anak-anak membayangkan jika Allah tidak menciptakan bumi dan seluruh isinya, apa yang akan terjadi? Ya tentu kita semua tidak ada di dunia ini. Langit dan bumi ini pasti akan gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada hewan-hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan berbagai ciptaan lainnya. Allah dengan penuh kuasa menciptakan langit dan bumi. Ini dengan keberagaman isinya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi perhatikan dengan seksama frasa sungguh sangat baik. Frasa ini menegaskan bahwa Allah melihat semua yang telah Dia ciptakan
sungguh sangat baik ya, termasuk manusia. Kita semua merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat berharga. Dan Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Allah hadir dalam setiap tarikan nafas kita. Allah juga berbicara melalui kita untuk mengasihi seluruh ciptaannya, termasuk sesama kita manusia. Jika kita melihat sesama kita, ingatlah bahwa Allah hadir juga di dalam diri mereka. Sehingga jika kita mengasihi sesama, maka kita pun mengasihi Allah. Hal yang sama juga itu berlaku pada alam dan lingkungan kehidupan kita yang ada di sekitar kita, dan bahkan seluruh muka bumi ini. Jadi Allah hadir dan berbicara melalui alam untuk mengingatkan kita bahwa seluruh ciptaan Allah sungguh sangat baik dan harus dirawat oleh manusia sebagai umatnya. Coba perhatikan gambar di samping. Ini ada 3 ya. Gambar pertama itu tentang hutan mangrove dan hutan mangrove atau hutan bakau. Kemudian gambar kedua itu ada terumbu karang, dan gambar ketiga ada hutan pegunungan. Ya. 3 gambar ini merupakan sebagian kecil dari alam dan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Dan ini Tuhan ciptakan, dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, kepada kita sebagai manusia. Nah, kita sebagai manusia ditugaskan untuk merawat dan menjaga serta memelihara semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak, artinya manusia bukan hanya menikmati alam saja, tetapi juga menjaga, merawat, dan menggunakan dengan bijaksana. Jadi, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama, Allah menciptakan alam yang sangat indah. Ada gunung, ada laut, ada hewan, tumbuhan, bahkan udara yang kita hirup. Nah, semuanya adalah ciptaan alam. Kemudian poin yang kedua, yaitu manusia diberi tugas untuk mengelola alam. Mengelola artinya merawat, menjaga, dan tidak merusak. Kemudian yang ketiga, kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan. Nah, kita bersyukur dengan cara menjaga lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menyiram tanaman di rumah. Kemudian menghemat air dan listrik. Kemudian tidak memetik bunga dengan asal-asalan atau sembarangan. Kemudian merawat hewan peliharaan. Kalau seandainya kita membuang sampah ke sungai, apa yang akan terjadi? Nah, pasti air akan menjadi kotor. Hewan bisa mati yang ada di dalam air. Kemudian sungai mudah banjir dan penyakit mudah menyebar. Karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Kalau seandainya pohon yang ditebang terus-menerus, nah apa yang akan terjadi? Nah, jika pohon ditebang terus-menerus, lingkungan pasti akan rusak. Kemudian tanah mudah longsor, kemudian banjir sering terjadi. Bahkan hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan kemudian udara menjadi kotor dan suhu bumi akan semakin panas. Nah, karena itu pohon harus dijaga agar kehidupan tetap sehat dan seimbang. Nah, Allah hadir melalui berbagai tumbuhan yang indah, kemudian hewan-hewan yang beraneka ragam, kemudian langit yang biru, air yang jernih, siang dan malam hari yang Tuhan ciptakan sangat indah, serta manusia. Nah, keindahan alam ciptaan Tuhan membuat kita merasa kagum. Kekaguman terhadap keindahan dan keberagaman ciptaan Allah membuat kita semua patut untuk mensyukurinya. Bersyukur artinya berterima kasih dan mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Ada sebuah kalimat yang bijak yang mengatakan, sikap tahu berterima kasih adalah memori utama hati manusia.
Nah, kalimat bijak tersebut mengingatkan kita bahwa kita harus tahu untuk berterima kasih. Karena berterima kasih merupakan salah satu hakikat hidup orang beriman. Jadi, jika kita mengaitkan kalimat bijak tersebut dan arti dari kata bersyukur, maka tugas utama kita adalah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, karena Ia telah berkarya menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Pernahkah anak-anak membayangkan jika seandainya Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah tidak menciptakan hewan, Allah tidak menciptakan matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, bagaimana kita bisa hidup di tengah situasi yang seperti ini? Bukankah kita membutuhkan air, membutuhkan udara, membutuhkan makanan, dan lain sebagainya untuk hidup? Nah, alam ciptaan Allah beserta dengan segala isinya, inilah yang mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ciptaannya dengan berbagai cara. Termasuk yang pertama, beribadah dengan tekun. Kita dapat berdoa, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan untuk mensyukuri akan ciptaan Tuhan dan semua hal yang sudah terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi saluran berkat-Nya. Kemudian yang kedua, yaitu berbicara dengan kasih. Nah, kita dapat mengingatkan keluarga, teman, dan sesama untuk merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, yaitu rajin merawat tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya menyiram, kemudian memberi pupuk, kemudian memungut sampah dan daun-daunan kering yang ada di sekitar kita. Kemudian membiarkan cahaya matahari menyinarinya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak ya yang perlu kita lakukan. Ya, yang poin yang keempat yaitu merawat dan menyayangi hewan peliharaan kita. Ini contohnya jika kita memelihara anjing atau kucing, nah kita harus memberi makan, kita harus memberi minum, kemudian kita mengobati jika dia sakit, kemudian kita memberikan kasih sayang, kemudian kita mengajak untuk bermain bersama dan sebagainya. Yang kelima yaitu berperan aktif dalam kampanye cinta alam dan lingkungan hidup. Artinya ikut mendukung kelompok atau lembaga yang berkarya untuk memelihara dan merawat alam ciptaan Allah. Bahkan kita pun dapat menjadi anggota kelompok tersebut. Mazmur pasal 148 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-14 mengingatkan kita bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian di dalam kitab Mazmur ini banyak puji-pujian kepada Tuhan untuk memuji kebesaran Tuhan dan kehebatan Tuhan. Mazmur ini merupakan gambaran cara kita dan seluruh ciptaan Tuhan untuk memuji Dia. Nah, Allah berbicara melalui alam, berarti Allah hadir dan menyatakan kemuliaannya melalui alam ciptaannya. Nah, ketika kita memandang alam ciptaan Tuhan serta isinya, ingatlah bahwa Allah hadir dan menyatakan kasih-Nya kepada seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia. Nah, untuk itu kita semua hendaknya mensyukuri anugerah dan kebaikan Allah tersebut dengan merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, mensyukuri keindahan alam ciptaan Allah dapat kita lakukan dengan berbagai cara, bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga dengan perbuatan kita. Nah, anak-anak, dari cerita penciptaan Tuhan Yesus, kita belajar bahwa Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa.
Ia menciptakan dunia ini dengan begitu teratur, ada terang, ada darat, ada laut, ada tumbuhan, ada hewan, ada matahari, ada bulan, dan akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Bahwa Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa. Ia menciptakan dunia ini dengan begitu teratur, ada terang, ada darat, ada laut, ada tumbuhan, ada hewan, ada matahari dan bulan, dan pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh sangat baik, amat baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan mencintai ciptaannya dan ingin dunia ini menjadi tempat yang indah, aman dan penuh dengan kehidupan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang istimewa. Manusia tidak hanya diciptakan untuk hidup di dunia, tetapi untuk mengelola, menjaga, dan merawat seluruh ciptaan Tuhan. Jadi, anak-anak, kita diberikan akal, hati, dan kemampuan untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah, artinya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan, dan kemudian kita menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Tuhan ingin kita menjadi pengelola yang setia, yang menghargai setiap bagian dari ciptaannya, baik itu tumbuhan, hewan, air, udara, maupun terhadap sesama kita manusia. Jadi kesimpulannya, Tuhan adalah pencipta yang baik dan segala ciptaannya memiliki tujuan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita istimewa dan berharga. Kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi. Bahkan setiap tindakan kecil kita seperti merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat air dan menunjukkan kasih kepada sesama adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjaga ciptaan Tuhan, kita sedang menunjukkan bahwa kita menghargai kasih Tuhan dan menjadi anak-anak yang dapat dipercaya. Jadi anak-anak, kalau seandainya kita lihat teman-teman kita tidak melakukan apa yang seharusnya melakukan hal tersebut, apa yang harusnya kita lakukan? Ya, kita harus menegur atau menasihati agar dia tidak melakukan hal tersebut. Karena kalau seandainya dia melanggarnya, itu berarti dia tidak menghargai pemberian Allah. Jadi anak-anak sudah paham kan tentang penciptaan, dan kita sebagai manusia, kita sebagai pengelola. Karena itu kita sebagai anak-anak, kita harus melakukan kewajiban kita. Jadi baik anak-anak, demikianlah materi kita pada saat ini, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih karena sudah mengikuti dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan di rumah dan di luar rumah. Untuk itu kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, karena di awal pembelajaran kita dahului dengan doa, maka ketika kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, kita juga akan tutup dengan doa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran saat ini dengan baik. Biarlah materi yang dijelaskan kami dapat memahaminya dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk membahas materi yang lebih seru lagi. Semoga bermanfaat ya. Baik, shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.